semua, perkenalkan nama saya adalah Florencia Maresita Sumogil, NPM 12114201210253. Saya adalah mahasiswa keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang healthy relationship dalam konteks hubungan terapeutik perawat dan klien. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah konsep healthy relationship, di mana healthy relationship adalah hubungan yang terjadi di antara dua atau lebih individu maupun kelompok yang saling memberikan dan menerima bantuan atau dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sepanjang kehidupan. Healthy relationship ini juga di mana klien membutuhkan suatu pertolongan dan perawat sebagai penolong terhadap klien yang membutuhkan pertolongan. Yang berikut, Healthy Relationship Programmer tahun 1998 membedakan proses membantu dalam healthy relationship, di mana terbagi atas dua, yaitu profesional dan non-profesional. Profesional ini di dalamnya ada perawat sebagai profesi. Yang berikut adalah ciri-ciri healthy relationship yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu hubungan helping adalah penuh makna dan bermanfaat. Yang kedua, afeksi sangat mencolok dalam hubungan helping. Yang ketiga, keutuhan pribadi tampil atau terjadi dalam hubungan helping. Yang keempat, hubungan helping terbentuk melalui kesepakatan bersama individu-individu yang terlibat di dalamnya. Yang kelima, saling hubungan yang terjadi karena individu yang hendak dibantu membutuhkan suatu informasi, pelajaran, bantuan pemahaman, dan perawat dari orang lain dan perawatan dari orang lain. Yang berikut, yang keenam adalah hubungan helping dilangsungkan melalui komunikasi interaksi. Yang ketujuh, struktur hubungan helping jelas atau gamblang. Yang kedelapan, upaya-upaya bersifat kerjasama menandai hubungan helping, di mana hubungan kerjasama antara perawat dan klien dalam membangun suatu hubungan helping. Yang kesembilan adalah orang-orang dalam helping dapat dengan mudah ditemui atau didekati dan terjamin tetap sebagai pribadi. Yang ke-10, perubahan merupakan tujuan dalam membangun hubungan helping. Yang berikut yang perlu kita ketahui adalah karakteristik helping relationship atau dalam hubungan konseling. Terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah afeksi. Afeksi ini merupakan hubungan konseling dengan klien. Pada dasarnya lebih sebagai hubungan afeksi daripada sebagai hubungan kognitif. Hubungan afeksi yang tercermin sepanjang proses konseling termasuk dalam melakukan eksplorasi terhadap persepsi dan perasaan-perasaan subjektif klien. Yang berikut adalah intensitas, di mana hubungan konselor dan klien yang intens ini diharapkan dapat saling terbuka terhadap persepsi masing-masing. Yang berikut adalah pertumbuhan dan perubahan, di mana hubungan konseling bersifat dinamis. Hubungan konseling terus berkembang sebagaimana perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada konselor dan klien. Konselor ini adalah perawat dan klien. Hubungan tersebut dikaitkan dinamis jika dari waktu ke waktu terus terjadi peningkatan hubungan antara perawat atau konselor dengan klien dalam pengalaman bagi klien dan tanggung jawabnya. Yang berikut yang harus kita ketahui juga yaitu privasi. Pada prinsipnya, dalam hubungan konseling perlu adanya keterbukaan antara klien yang bersifat konfidensial. Konselor juga atau perawat harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi tentang klien dan tidak dibenarkan
mengemukakan secara transparan kepada siapapun tanpa seizin dari klien tersebut. Yang berikut adalah dorongan, di mana konselor atau perawat dalam hubungan konseling memberikan dorongan atau suportif kepada klien untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan berkembang sesuai kemampuannya. Yang berikut adalah kejujuran. Hubungan konseling yang dapat berjalan ini, dia juga membutuhkan yaitu kejujuran, di mana kejujuran didasarkan atas saling keterbukaan, saling jujur, serta adanya komunikasi terarah antara konselor atau perawat dan kliennya. Dalam hubungan ini tidak ada sandiwara dengan jalan menutupi kelemahannya atau menyatakan yang bukan sejatinya. Yang berikut yang harus kita ketahui adalah mengembangkan helping relationship. Tindakan keperawatan yang dilakukan kepada pasien perlu mempertimbangkan keinginan klien, sehingga hubungan yang terjadi benar-benar sebagai hubungan mutualis dan sebagai sarana agar kebutuhan-kebutuhan klien dapat terpenuhi. Menurut Rogers, dia mengidentifikasi 3 faktor dalam mengembangkan suatu hubungan yang saling membantu atau helping relationship. Yang pertama yaitu pembantu harus benar-benar ikhlas dan memahami tentang dirinya. Yang kedua, pembantu harus menunjukkan rasa empati. Yang ketiga, individu yang dibantu harus merasa bebas untuk mengeluarkan segala sesuatu tentang dirinya dalam menjalani hubungan. Dalam mengembangkan suatu hubungan healthy relationship, ada 3 dasar, yaitu yang pertama keikhlasan, yang kedua empati, yang ketiga yaitu kehangatan. Karakteristik dalam membangun suatu hubungan healthy relationship ini ada terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kesadaran diri terhadap nilai yang dianut, di mana perawat harus mampu menjelaskan tentang dirinya sendiri, keyakinannya, apa yang terpenting dalam kehidupannya. Setelah itu, baru ia mampu menolong orang lain dalam menjawab pertanyaan tentang hal-hal tersebut. Yang kedua, yaitu kemampuan untuk menganalisa perasaan sendiri, di mana perawat secara bertahap belajar dan mengatasi berbagai perasaan yang dialami, seperti rasa malu, kecewa, maupun putus asa. Yang berikut adalah kemampuan menjadi contoh dalam peran, yang dimana perawat perlu punya pola dan gaya hidup yang sehat, termasuk kemampuan menjaga kesehatan agar dapat dicontohkan oleh orang lain. Berikut juga karakteristik yang harus diperlukan perawat dalam melakukan suatu helping relationship, yaitu altruistik, di mana perawat merasakan kepuasan karena mampu menolong orang lain dengan cara yang manusiawi. Yang kedua, rasa tanggung jawab etik dan moral, di mana tiap-tiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kesehatan manusia. Yang ketiga itu tanggung jawab. Tanggung jawab ini terbagi atas 2 dimensi yang perlu kita perhatikan, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tanggung jawab terhadap orang lain. Yang terakhir adalah tujuan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini bertujuan untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif dan maladaptif. Menurut Damayanti tahun 2010, dia membagikan 2 tujuan komunikasi terapeutik. Yang pertama, membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya hal yang diperlukan. Yang kedua, mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif
dan mempertahankan kekuatan egonya dalam mempengaruhi orang lain, hubungan fisik, dan diri sendiri.